Baik, selanjutnya saya tidak akan masuk pada ayat yang 157 dulu, tapi akan turun ke bawah ke ayat 124. Betul? Ya, sekarang kita lihat ayat 124. Nah, sebelum saya bahas ayat 124, saya akan menjawab dulu sementara pertanyaan awal tadi. Pertanyaan awalnya kan tadi, kita di dalam sholat sering mengucapkan kata-kata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betul? Nah, kalimat itu sering diucapkan oleh banyak orang. Satu dengan yang lain itu cuman berbeda di dalam bobotnya. Cuman berbeda di dalam mutunya. Yang satu mengucapkannya dengan kesadaran dan itu kan berdampak. Yang satu mengucapkannya tidak dengan kesadaran. Makanya antara sholat dan tidak sholat menjadi tidak ada perbedaan. Dia cuma soleh ketika sholat, habis sholat nggak soleh lagi. Karena sholatnya tidak dibawa keluar. Padahal di Quran dikatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang sholatnya itu abadi. Yang sholatnya itu kekal. Artinya bukan setiap saat melakukan sholat secara syariat. Tetapi sholat yang hakikat itu, sholat yang syariat itu berdampak di dalam kehidupannya secara hakikat. Nah, pertanyaan tadi adalah mengapa satu dengan yang lain menjadi berbeda padahal mengucapkan kalimat yang sama. Nah, perbedaannya itu adalah tergantung pengalaman seseorang ketika ada di alam din. Ketika seseorang ada di dinan qayyiman itu, Shiratal mustaqimnya sama. Metode yang digunakannya sama, millah Ibrahim, metodenya Ibrahim. Tetapi satu dengan yang lain itu berbeda ketika dia mengalami yang 10 tadi. Ada yang datang ke alam din itu adalah membawa hasanah. Ada yang datang ke alam din itu membawa sayyiat. Ada yang datang ke sana membawa kebaikan. Ada yang datang ke sana itu membawa keburukan. Jumlah kebaikan dan jumlah keburukan yang dibawa saat seseorang memasuki alam din itulah yang menyebabkan satu dengan yang lain menjadi berbeda di dalam mendapatkan mutu dari kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahkan di ayat yang selanjutnya itu ada kata-kata la syarikalah. Nah, itu belum saya bahas. Kita turun dulu ke bawah. Kita lihat ayat 124. Ya. Ayat 122 menceritakan tentang ya, seseorang yang sudah dibangkitkan dari kematian ruhaniyahnya. Cirinya itu dia telah diberikan cahaya yang terang benderang. Dengan cahaya itu dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia. Nah, tapi Allah mengingatkan ya, di negeri itu jangan lupa banyak penjahat-penjahat yang terbesar yang akan melakukan tipu daya. Nah, tipu daya yang paling berbahaya itu yang seperti apa? Saya ingin sampaikan. Di ayat yang 124. Apabila datang sesuatu tanda kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Paham maksudnya? Jadi kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Jadi, yang harus kita imani itu adalah bukan apa yang diberikan kepada utusan-utusan Allah. Tapi apa yang diberikan kepada kita yang seperti yang sudah diberikan pada utusan-utusan Allah. Jadi tidak mungkin kita mengimani sesuatu yang ada pada diri orang lain. Kita hanya bisa mengimani sesuatu yang ada pada diri kita saja. Paham? Nah, inilah yang disebut dengan tipu daya yang besar. Tipu daya yang besar itu ketika kita itu ya larut di dalam suatu keadaan kita harus mengimani sesuatu yang terjadi pada diri orang lain, padahal yang terjadi pada orang lain itu tidak terjadi pada diri kita. Itulah selama ini yang disebut dengan tipu daya yang terbesar. Ya.
Betul, tipu daya dari togut itu. Nah, kita pun selama ini, mohon maaf ya, barangkali puas dengan statement dari orang lain yang mengatakan ketika Nabi Muhammad menceritakan Isra Mi'raj, pokoknya percaya saja. Itu kan pengalamannya Nabi, itu kan? Ketika Nabi Muhammad menceritakan di dalam sebuah hadis, salat adalah hiburanku. Nabi Muhammad itu sudah sampai pada tingkat di mana hiburannya beliau itu salat. Percaya saja, itu kan Nabi. Nah, orang-orang yang meyakinkan kita harus percaya pada kondisi itu tipu daya. Itu tipu daya yang paling besar. Padahal Quran mengatakan, bagaimana mungkin kita bisa mengimani sesuatu yang diberikan pada orang lain sementara kita sendiri tidak diberinya? Tidak mungkin kita harus mengimani sesuatu yang dialami para utusan-utusan Allah kalau hanya para utusan itu saja yang mengalaminya sementara kita tidak. Makanya kita diberi milah tadi, diberi metode Milah Ibrahim. Masuk akal? Inilah sebenarnya saya ngaji ini untuk membuka lebih luas lagi pikiran kita, untuk memotivasi kita. Walaupun bagi kita barangkali ini bukan hal yang luar biasa. Ini hal yang biasa-biasa saja. Tetapi karena ini yang berbicara adalah Al-Quran, yang berbicara adalah kebenaran, barangkali walaupun biasa menjadi terasa luar biasa, ya. Karena yang berbicara Al-Quran. Barangkali kita sebelumnya belum pernah membaca ayat ini. Ini semakin meyakinkan kepada kita bahwa iman itu harus seperti yang dikatakan Nabi. Al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Kita tidak mungkin menyebutkan sesuatu yang kita tidak mengalaminya. Tidak mungkin. Dan kita tidak mungkin ya mengimani sesuatu yang kita sendiri tidak mengalaminya. Makanya sekecil apapun pengalaman spiritual yang sudah kita dapat di alam din tadi, dengan metode yang sama, barangkali kita tersadar yang membedakan kecil dan besar, yang membedakan itu semua, itu adalah karena kita ketika datang ke sana barangkali masih banyak membawa sayyiat, masih membawa keburukan-keburukan, masih membawa kebencian, kemarahan, penyesalan, rasa kecewa. Itu perwujudan dari keburukan itu semua. Itu perwujudan dari energi-energi negatif. Tapi kalau datang ke sana itu membawa keikhlasan, ketulusan, konsep penerimaan yang utuh pada kehidupan, ya kan? Gitu. Dibawa ke sana itu adalah hasanah semuanya. Makanya diberikan yang 10 tadi, la ilaha illallah. Jadi pada tahap berikutnya la ilaha illallah itu bagi ahli tauhid itu sudah bukan ucapan lagi, tapi la ilaha illallah itu adalah suatu sikap hidup, suatu pengalaman, sikap mental. Nah, kita bisa membedakan orang yang hidupnya sudah la ilaha illallah dengan orang yang hidupnya belum la ilaha illallah. Beda. Orang yang sudah la ilaha illallah, peristiwa apapun yang terjadi pada dirinya, dia ikhlas menerimanya. Sebagai bagian dari cara Allah untuk membuat dia semakin dewasa. Tetapi bagi mereka-mereka yang masih pakewuh, kemelekatan pada dunianya luar biasa, ketika mengalami peristiwa apalagi yang tidak menyenangkannya, di situ kita bisa melihat la ilaha illallah seseorang. Jadi la ilaha illallah itu pada tingkat lanjut itu sudah tidak perlu lagi kita dengar. Tetapi bisa kita lihat dalam perwujudan akhlak, dalam perwujudan integritas, dalam perwujudan kejujuran, dalam perwujudan kebersamaan, itu semua la ilaha illallah. Jadi terlalu banyak barangkali yang mengucapkan Allah, tetapi sedikit yang mengalami Allah. Terlalu banyak yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi sedikit yang mengalami la ilaha illallah. Jadi kalau sudah sampai pada tingkat la ilaha illallah, ya itulah, sudah sampai pada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mati saja sudah diserahkan kepada Allah. Jadi kalau orang masih mikir, aduh, kalau besok saya mati, gimana ya anak-anak saya? Itu belum diserahkan pada Allah itu.
waduh, kalau saya mati, anak saya nanti sekolahnya gimana ya? Nah, jadi kita ini seakan-akan memiliki tangan sekekal abadinya tangan Allah. Seakan-akan kita inilah yang berkuasa mengurusi mereka. Padahal kalau kita melihat salah satu doa yang diucapkan oleh Jenderal MacArthur. Jenderal MacArthur tahu? Jenderal MacArthur itu jenderal yang mengomandoi Perang Dunia Kedua. Jadi takluknya Jepang itu karena diserang oleh NATO kan? Ya, diserang oleh NATO, dan pada saat NATO itu menyerang Hiroshima dan Nagasaki, maka disitulah Jepang. Dan dampaknya juga pada Indonesia kan? Setelah Jepang itu hancur luluh, maka penjajahan di kita juga berakhir kan? Tapi barangkali perlu saya sampaikan doa ini. Ini doa yang sangat berani dari seorang jenderal ya. Saya tulis di sini doanya karena saya suka. Tapi terus terang saja mungkin kita tidak berani mengucapkannya. Tapi didengar saja. Doanya begini. Tuhan, aku meminta kepadamu, jangan berikan kelancaran pada anakku. Berbeda dengan doa kita. Oh, kalau doa kita kan, ya Allah, berikanlah kelancaran pada anak saya. Ujiannya yang lancar, kan gitu. Cari uangnya yang lancar, ya kan? Yang banyak, gitu kan? Itu sebetulnya kalau kita lihat, itu juga perwujudan dari sikap la ilaha illallah kita sebetulnya yang belum bermutu sebetulnya. Ini la ilaha illallahnya Jenderal MacArthur ini sudah tinggi. Tuhan, aku meminta kepadamu, jangan berikan kelancaran pada anakku. Biarlah anakku mengalami kesulitan-kesulitan yang besar. Dan biarlah anakku mengalami topan-topan yang menakutkan. Dan biarlah anakku melalui ombak-ombak yang menderu, yang hampir menenggelamkannya. Namun, aku memohon, biarlah di tengah-tengah angin topan yang besar, ia bukan saja tidak tenggelam, melainkan dapat menolong mereka yang tenggelam. Peliharalah dia, supaya dapat mengasihi engkau dengan hati nurani yang murni, dan dapat menolong orang lain sampai ia meninggal dunia. Barulah saya dapat berkata, saya puas menjadi ayah dari anak yang seperti ini. Kalimat awalnya memang mengerikan, tapi kalimat akhirnya sama dengan kita. Ujung-ujungnya kan tidak mau juga, tapi kalimatnya sangat luar biasa, ya. Jadi artinya saya sudah menegaskan berulang-ulang bahwa kehidupan yang berharga itu kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Jadi bersyukurlah mereka-mereka yang ujian hidupnya penuh dengan ujian dan cobaan. Sebetulnya sedang dibuat kehidupannya menjadi berharga. Barangkali kita semua punya cerita ya. Apalagi kita ini pernah hidup di masa-masa yang sulit. Ya, bagaimana masa kecil kita. Kalau anak-anak kita sekarang susah makan, betul-betul susah makan, bukan karena tidak ada makanan. Tapi kalau kita dulu barangkali susah makan karena saat itu memang makanannya tidak ada, kan gitu. Tetapi kalau kita lihat semua yang kita sebut penderitaan kita di masa lalu, itu semua anugerah Allah yang telah mengantar kita menjadi yang hari ini di masa kini. Jadi kita menjadi yang hari ini dengan segalanya, itu adalah karena kita telah diantarkan dengan masa lalu kita. Yang barangkali di situ kita merasakan begitu banyak kesulitan-kesulitan. Dan sampai sekarang kesulitan dan penderitaan itu mungkin masih kita rasakan. Tapi kita tidak seperti orang yang sakit jiwa di rumah sakit tadi. Yang memanggil-manggil Dina. Yang ditolak Dina, dia juga memanggil-manggil Dina. Yang berhasil nikah dengan Dina, akhirnya juga membentur-benturkan kepalanya sambil memanggil-manggil Dina. Ternyata penolakan dan kemelekatan, itulah yang kita bisa ambil dari gambaran cerita yang di awal tadi. Karena itulah sebetulnya sumber penderitaan manusia. Kalau tidak penolakan, pasti kemelekatan. Nah, penolakan dan kemelekatan itu menjadi tidak ada ketika seseorang sudah masuk pada fase inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Ketika sudah masuk pada fase yang seperti itu.
Baik. Ya. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Apa kalimat ini maksudnya? Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Apa artinya? Allah sangat tahu menempatkan seseorang di mana di sekitar dia ada orang-orang yang membutuhkan ilmunya Allah. Begini maksud saya. Saya harus pergi ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C yang jauh dari tempat ini. Mungkin orang yang di tempat-tempat yang jauh beranggapan bahwa orang-orang yang di sekitar sini itu mendapatkan ilmu yang sama seperti mereka yang mereka dapatkan. Mungkin, ya kan? Padahal Allah menempatkan utusannya di mana saja karena Allah sangat tahu tempat yang tepat bagi seseorang untuk ditempatkan. Mengerti maksud saya? Tuh, ya.